Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Kampus Tutorial. Oke, untuk video kali ini kita akan melanjutkan belajar mengenai Microsoft Word lagi teman-teman. Kita melanjutkan materi sebelumnya. Kemarin kita membuat daftar isi yang manual. Sekarang kita akan membuat daftar isi yang otomatis. Nah, di sini dari yang manual otomatis ini tentunya ada kelebihannya masing-masing ya. Kalau yang otomatis ini kalau untuk jumlah yang banyak, misalkan untuk skripsi, tesis, atau daftar isi buku, nah itu sangat bermanfaat sekali ya, sangat memudahkan sekali karena kita tidak perlu ribet lagi mengurutkan, mencocokkan halaman, itu sudah bisa otomatis, daftar isinya otomatis, halamannya juga otomatis sudah tercatat gitu ya. Tetapi untuk yang otomatis ini perlu sedikit pengaturan, dalam artian menyeting sejak awal biar programnya itu bisa berjalan dengan lancar. Oke, bagaimana caranya? Yuk ikuti video ini sampai habis. Oke, di sini yang saya contohkan masih makalah ya teman-teman ya. Ini makalah, ini yang pakai yang cara manual ya. Yang kalau cara manual ini halaman yang dibuat ini itu manual juga. Jadi bisa kita hapus, kita rubah, kita sesuaikan ya. Kalau misalkan halamannya ini ganti atau nambah, ini maka perlu mengedit lagi bagian sini ya. Itu kelemahannya yang manual. Tapi kelebihannya kita tidak terlalu ribet karena ngeditnya cuma hanya di bagian sini saja ya. Itu kelebihan dan kelemahan yang manual. Sekarang yang otomatis ya. Kalau yang otomatis nanti semuanya serba otomatis, tetapi kelemahannya kita harus men-setting sejak awal. Oke, yang pertama saya hapus dulu ya. Ini saya hapus. Ya, saya hapus. Oke, saya hapus. Di daftar isi sini ya. Oke, untuk membuat daftar isi otomatis ya, kita nanti menggunakan style yang ada di sini ya. Heading 1, 2, 3 ini ya teman-teman ya. Jadi nanti kita menggunakan heading itu untuk membuat ini judul-judulnya. Oke, yang pertama pastikan semua sudah ini ya, sudah tertata rapi dalam artian sudah ada materinya gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu men-setting heading ya, heading di masing-masing subbab atau subbab. Oke, yang pertama ada perlu teman-teman ketahui ada 3 heading, heading 1, heading 2, heading 3. Heading 1 ini adalah untuk bab ya. Heading 2 untuk subbab, heading 3 untuk subbab-subbab seperti itu ya. Nanti kita cukup pakai 2 aja enggak apa-apa untuk yang makalah heading 1, heading 2. Tapi kalau teman-teman mau menghendaki lebih banyak subbabnya, itu bisa pakai heading 3. Oke, kita mulai dari yang kata pengantar. Kata pengantar ini adalah heading 1 ya, seperti bab 1, bab 2 itu kan heading 1. Oke, kita klik ya. Kita ini pada menu home ya. Menu home, lalu pada bagian style ya, pilih ini ya. More. Nah, maka nanti ada beberapa pilihan, pilih yang heading 1. Klik. Nah, kalau heading 1 sudah diklik, maka tampilannya jadi seperti ini teman-teman ya. Maka akan seperti ke-reset gitu. Nah, kita perlu mengatur lagi, dibuat rata tengah ataupun font-nya ya dirubah ke sesuai ketentuan ya. Misalkan teman-teman peraturannya misal pakai Times New Roman, Arial ataupun Calibri ya, tergantung dari sistem penulisannya ya. Misalkan di sini yang dipakai adalah Times New Roman, maka harus dipakai
Time New Roman dulu, seperti ini ya. Nah, heading 1 ini adalah untuk judul-judul bab seperti kata pengantar, daftar sih bab 1, bab 2 seperti itu ya. Oke, kalau sudah, kita harus meng-copy paste stylenya ke bab 1, bab 2 daftar isi gitu ya. Oke, lalu klik pada ini ya teman-teman, format painter ya. Nah, ini untuk format painter sendiri, teman-teman nanti biasanya ya di bagian grupnya Clipboard ini ya. Ini ada namanya format painter. Format painter ini fungsinya adalah mengcopy style ya, atau mengcopy format. Yang kita klik copy. Oke, sekarang kita menuju ke ini ya, tandanya kalau dalam proses format painter aktif itu ini ya teman-teman, kursornya ada puasnya ya, ada puasnya. Oke, kita ke bawah. Nah, daftar isi kita blok seperti ini. Nah, maka kan jadi ini, jadi heading 1. Lalu sama format painter, kita menuju ke bab 1 pendahuluan, kita blok seperti ini. Oke, kita format painter menuju ke bab 2. Oke, seperti ini. Kita format painter lagi menuju bab terakhir ya. Ini kalau di skripsi bab 1, bab 2, bab 3, kesimpulan, daftar pustaka, seperti itu ya. Oke, jadi yang heading 1 ini bab ya, bab subbab seperti bagian A, B, C itu ya. Oke, bab 3 penutup. Oke, ini heading 1 sudah jalan ya, sudah selesai. Oke, selanjutnya ya, setelah heading 1 yaitu heading 2 itu ditujukan untuk subbab. Misalkan bagian latar belakang bagian bab 1 pendahuluan gitu kan. Bagian pendahuluan saya undo bagian pendahuluan ya. Itu kan ada nah, gini ya. Lihat teman-teman ya, di sini ya. Di sini bab 1 pendahuluan ya. Kalau misalkan kita enter gitu ya. Kita enter. Nah, maka nanti akan jadi ini heading 1 itu ada 2 ya. Nah, caranya bukan seperti itu ya teman, bukan di enter. Tapi gimana? Yaitu caranya saya undo ini dengan ya kursor taruh di bagian sini, kan biasanya bab 1 enter pendahuluan gitu ya. Tekan dan tahan tombol shift ya, tombol shift ditahan, lalu tekan tombol enter. Klik. Nah, maka nanti ini akan jatuh tetapi tidak mencepit atau memisah. Jadi ini tetap satu heading ya. Kalau yang langsung enter tadi itu nanti ada 2 heading ya. Oke, seperti itu ya. Jadi bukan di enter tapi shift plus enter. Oke. Selanjutnya heading 2 ya. Heading 2 ini ya. Heading 2 untuk subbab ya. Oke, kita blok dulu ini. Lalu kita pilih heading 2. Klik. Nah, maka jadi seperti ini teman-teman ya. Nah, ini fontnya kita rubah ukurannya 12. Tetap Times New Roman ya, sesuai dengan aturan yang ada atau yang berlaku. Lalu warnanya rubah ke hitam ya. Dan karena ini subbab, kita beri A ya. Nah, seperti ini. Ini subbab ya, untuk masalah bold atau enggak sesuai dengan ketentuan ya teman-teman. Misalkan ini saya bold ya, biar kelihatan. Kalau sudah, selanjutnya sama ya. Teman-teman klik ini format painter. Lalu rumusan masalah ini di blok seperti ini. Sama klik format pointer lalu di blok ke sini. Oke, seperti ini. Oke. Ini
Ciri-ciri makhluk hidup. Oke. Kalau yang ini kita anu dulu ya. Nah, ini tando ya, kita beri numbering baru. Ini ando, kita pilih yang ini, coba ini. Kita reset ya teman-teman ya, di reset. Di reset numbering. Oke, format. Saya ulangi ya. Ciri hidup. Oke. Ini masuk ke heading 2 ya. Time New Roman bold hitam. Waduh. Kita ini ya. Lupa belum kita bold. Oke, ini sudah ini ya, tinggal kita tambahkan sudah heading 2 ya, heading 2 aktif. Sekarang kita tambahkan numberingnya ya. Oke, numberingnya A, kita decrease indent atau kita kurangi indentnya. Oke, seperti ini ya. Kalau sudah, kita copy format painter ya. Format painter mana lagi ya? Ini ya, ciri-ciri makhluk hidup. Oke, terus bawah. Gerak beradaptasi. Oke, ini ya. Ini B, kebutuhan makhluk hidup, format painter. Oke, penggolongan. Oke, format painter. Oke, saya rasa itu cukup. Berarti ini yang kesimpulan. Ini heading 2 ya. 12 Time New Roman ya. Oke. Ini ini ya, numberingnya mulai lagi dari A ya. Format painter, kesimpulan, dan saran. Oke, sudah seperti ini ya teman-teman ya. Oke, lalu kalau misalkan ada subbab lagi ya, misalkan di sini kan setelah ini ya, di sini kan ada ini shift enter. Oke, kita atur seperti ini, enter. Nah, setelah ini kan ada subbab lagi, itu teman-teman bisa isi heading 3 ya. Kalau teman-teman mau ngisi, kalau enggak ya enggak perlu, enggak apa-apa. Tapi nanti kalau misalkan diisi heading 3 itu nanti bagian subbab-subbab ini nanti akan masuk ke daftar isi. Oke, misalnya contoh ya, contohnya ini kita isi heading 3. Heading 3 New Roman hitam, lalu ini ke numbering ya, numbering, setelah itu format painter. Oke, seperti ini, format painter, seperti ini. Oke, kita format painter. Oke, ini terus. Oh, ini masih ada yang berantakan ya, ini perlu ditata ulang.
seperti ini. Oke, jadi tinggal kita ulangi cara yang sama. Dan ini juga sama ya teman-teman, ini heading 3. Ini heading 3 di bold dulu, warnanya hitam. Lalu numbering 1. Ini. Oke, dan melakukan sama dengan subbab yang lain. Oke, misalkan semuanya sudah kita atur headingnya 1 sampai 3. Selanjutnya kita berikan daftar nomor halaman ya teman-teman ya. Dengan cara pilih menu insert ya. Insert, lalu pilih ini ya. Pilih page number. Lalu kita pilih gantung ini ya, peraturannya letaknya penomoran di mana gitu ya. Misalkan di bottom of page, di tengah, di kiri, tengah atau bawah. Misalkan saya pilih tengah ini. Nah, ini ya. Ini sudah ada nomor halamannya ya. Oke, ini dapat teman lihat sudah ada nomor halamannya ya. Jangan lupa teman-teman ini ya, klik pada bagian nomor halaman, lalu CTRL-A atau blok semua, kembali ke home ya, kita atur ini jenis fontnya, Times New Roman sesuai dengan isinya ya. Lalu untuk fontnya 11 ya, ini tergantung juga peraturannya. Oke, kalau sudah klik 2 kali pada isi, klik-klik maka opsinya tertutup. Oke, sekarang saatnya kita tambahkan ini ini daftar isi. Oke, selanjutnya tambahkan daftar isi dengan cara pilih menu reference ya. Reference ya. Lalu pilih table of content ya. Di sini ada konten, ada automatic table 2 ya. Kita coba yang automatic table pertama. Ya, kita klik. Oke, maka akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman ya. Oke, seperti ini ya. Nah, ini loh ini kok masih belum rapi lah, itu kita rapikan ya. Kita klik, ini kontennya nggak diisi nggak apa-apa, atau misalkan di ini kan sudah ada daftar isi, dihapus itu bisa, misalkan dihapus ini juga nggak masalah ya, seperti ini. Ya, ini kan table of content tadi. Oke, lalu ini kan ada jaraknya ya, kita perlu rapikan dengan cara kita blok ya. Oke, sudah keblok semua dan ini nomornya otomatis ya teman-teman, jadi teman-teman nggak perlu nyeting-nyeting lagi ya. Oke, nomornya sudah sesuai dengan ini ya, sesuai dengan halamannya. Oke, lalu pilih ke home ya, ke home lalu pilih paragraf. Nah, di sini ada ini ada spacing, ini
di don't add ini, lalu ini diisi 0, ini diisi 0. Oke. Nah, maka jadi seperti ini ya. Kalau misalkan terlalu istilahnya terlalu mepet gitu ya. Terlalu mepet ya bisa teman-teman tambahkan mungkin spasinya 1,5 atau 1 gitu. Oke, seperti ini. Kalau misalkan ini terlalu menjorok ya, bisa teman-teman tambahkan seperti ini ya, diatur bisa kok ya. Ini karena ini terlalu ke ini, terlalu ke kiri ya. Ini kita atur, tambahkan seperti ini. Oke, jadilah seperti ini teman-teman ya. Oke, itu teman-teman ya untuk video kali ini tutorial Microsoft Word. Jika ada pertanyaan, silahkan teman-teman bertanya di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap di Kampus Tutorial. Harokalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.